Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu camilan receh favorit, yaitu cireng isi ayam pedas. Ini mantap banget disajikan hangat-hangat di waktu musim hujan seperti sekarang. Tuh, teksturnya kenyal dan empuk, pastinya lezat dan bikin nagih. Atau mau dibuat versi kriuk juga nendang banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enak begini, sudah pasti cocok banget untuk ide usaha rumahan. Oke guys, I bet you been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin isian ayam pedasnya dulu ya guys. Bahan yang dibutuhkan yaitu sekitar 200-250 gram daging ayam tanpa tulang. Rebus daging ayam dengan secukupnya air menggunakan api sedang. Rebus hingga daging empuk dan airnya itu agak asat ya. Setelah daging empuk, ayamnya itu kita ambil, sementara untuk airnya itu kita simpan, jadi jangan sampai dibuang ya. Oke, angkat, dinginkan. Setelah dingin, suwir daging ayam seperti ini, sisihkan. Lalu siapkan juga setengah buah bawang bombay, rajang, dadu atau memanjang sesuai selera. Kemudian juga bumbu yang dihaluskan yaitu 8-15 buah cabai rawit sesuai selera. 3-5 buah cabai merah keriting atau cabai merah besar sesuai selera ya. 4 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kemudian 1 ruas jahe optional, jadi yang ini bisa dilewatkan ya. Haluskan semua bumbu dengan tingkat kelembutan sesuai selera. Dan ini seperti biasa saya menggunakan chopper andalan dari Mito Chiba. Mito Chiba CH200 ini emang mantap banget karena dilengkapi dengan mata pisau ganda gitu. Mata pisau ganda gitu loh. Sehingga mampu menghaluskan aneka bumbu, daging, dan es batu dengan lebih cepat dan efisien. Catat. Oke guys, jika dirasa sudah cukup halus, matikan chopper, sisihkan. Dan jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Panaskan 4-5 sendok makan minyak goreng. Tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Lalu masukkan bumbu yang dihaluskan tadi, tumis hingga agak layu. Kemudian tambahkan air kaldu dari sisa rebusan ayam tadi ya. Takarannya itu sekitar 50-100 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam halus dan setengah sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok teh gula pasir. Kemudian masukkan suiran daging ayam. Aduk, lanjut dimasak hingga matang dan air asat. Jika suka, agar warnanya terlihat lebih merah, tambahkan 2-3 sendok makan saus cabai atau saus tomat. Aduk rata.
Jika dirasa sudah matang dan asat, jangan lupa dicicip dulu ya. Koreksi rasa asin, manis, dan pedasnya sesuai selera. Lalu matikan api, sisihkan. Selanjutnya kita bikin untuk bahan kulit cirengnya ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 250 gram tepung aci kanji alias tepung tapioka, 100 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. 1-2 sendok makan kelapa parut, dan 1 sendok teh bubuk bawang putih opsional, jadi boleh dilewatkan ya. Lalu masukkan air mendidih sekitar 230-250 ml. Aduk dengan spatula. Jika dirasa sudah agak hangat, aduk rata dengan menggunakan tangan bersih dan uleni hingga adonan kalis. Jika dirasa kebanyakan air, maka bisa ditambahkan lagi sedikit tepung kanji, dan jika dirasa adonan terlalu keras, bisa kita tambahkan lagi sedikit air. Catat. Oke guys, jika adonan sudah kalis dan tidak lengket, selanjutnya waktunya dicetak dan diisi. Sebelum mencetak, siapkan nampan atau wadah ceper seperti ini, taburi dengan sedikit tepung kanji, sisihkan. Lalu siapkan juga cetakan atau cutter seperti ini dengan bentuk sesuai selera. Dan siapkan juga secukupnya tepung kanji untuk taburan jika adonan lengket saat dicetak. Ambil secukupnya adonan, gilas dengan menggunakan rolling pin atau bekas botol kecap juga boleh. Gilas dan cetak seperti ini ya. Nah, sekarang ambil 1 lembar adonan yang sudah dicetak, isikan ayam suwir di tengah. Lalu tutup dengan lembaran adonan lainnya. Kemudian tekan kuat-kuat di bagian pinggirannya, pastikan ditekan rapat agar saat digoreng nanti jadi tidak rawan bocor. Catat. Nah, seperti ini nih hasilnya. Tempatkan di atas nampan. Lakukan sisanya hingga habis. Selesai. Satu resep ini itu jadi sekitar 28-33 buah ya. Sementara untuk isiannya itu sisanya segini. Oke guys, sekarang waktunya digoreng. Panaskan minyak goreng secukupnya. Panaskan sampai minyaknya itu menjadi hangat saja ya. Jadi jangan sampai terlalu panas. Lalu masukkan cireng secukupnya. Ini cirengnya itu benar-benar aman digoreng ya. Jadi jangan takut meledos gitu. Karena tadi di komposisinya itu kan sudah ada penangkalnya, yaitu penggunaan tepung terigu dan sedikit kelapa parut.
Mantap habis kan ya? Goreng dengan api sedang, sebaiknya sih jangan sering diaduk agar tidak terlalu menyerap minyak. Jadi biarkan cireng mengapung ke permukaan dengan sendirinya. Lalu aduk perlahan. Jika di bagian bawah cireng itu sudah cukup matang dan memutih, balik. By the way, untuk tingkat kematangan cireng ini sebenarnya sesuai selera saja ya. Kalau misalnya kalian suka tekstur cireng yang crispy, waktu menggorengnya itu dibuat lebih lama, ditunggu hingga cireng menjadi keras, baru dibalik. Cuma berhubung saya kan lebih suka tekstur cireng yang empuk dan kenyal tuh. Jadi ini sengaja saya goreng sebentar asal permukaannya itu memutih dan cireng matang. Catat. Dan jika dirasa sudah matang, angkat. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Selesai. Sekarang cireng isi siap disantap dengan lalapan cabai ataupun saus sambal kesukaan. Oke guys, selanjutnya tips dan trik seputar cireng isi. Untuk penggunaan bumbu yang dihaluskan itu sebenarnya tidak persis ya. Jadi bisa dimodif sesuai selera. Kalau kalian tidak suka jahe misalnya, maka penggunaan jahe bisa dilewatkan. Atau kalau misalnya ingin rasa ayam yang lebih kaya bumbu gitu, kita bisa menambahkan secukupnya bumbu kari bubuk. Atau misalnya juga setengah sendok teh jinten. Jadi silahkan dikreasikan sesuai selera. Catat. Untuk penggunaan sausnya juga sama ya, sesuai selera saja. Jadi kalau ingin hasil ayam suwir yang lebih merah dan moist, kita bisa menambahkan saus tomat atau saus cabai ini dengan takaran sesuai selera. Kalau menurut saya sih, penggunaan ekstra saus ini emang bisa membuat tampilan ayam suwir menjadi lebih moist dan menggoda. Catat. Untuk tekstur cireng isi yang crispy di luar dan lembut di dalam, kita bisa menambahkan baluran tepung roti seperti ini ya. Caranya itu sangat mudah, yaitu campurkan 1-2 telur dengan sejumput garam lalu kocok lepas. Setelah itu balut cireng dengan cara seperti ini. Selesai. Cireng isi crispy siap digoreng. Untuk cara menggorengnya juga sama ya. Goreng cireng isi crispy dengan api sedang hingga matang. Agar benar-benar crispy, pastikan digoreng hingga garing dan kuning keemasan. Catat. Nah, seperti ini nih hasilnya. Jadi cirengnya itu benar-benar garing di luar dan lembut di dalam. Mantap banget kan ya? Untuk komposisi takaran tepung juga sebenarnya itu bisa disesuaikan dengan selera kita ya. Kita bisa menggunakan tepung kanji yang lebih banyak atau tepung terigu yang lebih banyak. Atau menggunakan perbandingan kanji dan terigu 1:1 atau 2:1 atau 3:1. Jadi silahkan dikombinasikan sesuai selera. Intinya sih, efek tepung kanji itu bisa membuat adonan kenyal dan warna menjadi putih. Sementara efek dari tepung terigu itu bisa membuat adonan menjadi empuk renyah dan berwarna kuning. Dan kapan hari itu saya bikin dengan penggunaan tepung kanji 300 gram dan tepung terigu 100 gram juga. Ternyata hasilnya sangat mantap dan terlihat putih cantik seperti ini. Ketika digoreng juga hasilnya tetap empuk walau sudah dingin ya. So, mau menggunakan tepung kanji yang lebih banyak atau yang sedang-sedang saja nih, the choice is in yours. Untuk tampilan cireng isi yang lebih rapi dan cantik, saat mencetak sebaiknya setelah ditekan dan dirapatkan, rapikan bagian pinggirannya dengan cara digunting seperti ini.
Nah, selain terlihat lebih cantik, juga ternyata cireng yang digunting pinggirannya itu 99% lebih aman dari kebocoran saat digoreng ya. Karena jika cuma ditekan-tekan saja seperti yang sudah saya demokan tadi, ternyata saat digoreng itu sambungannya jadi rawan lepas seperti ini. Oh, jadinya ya isinya itu rawan pecah kemana-mana. Catat. Satu resep ini saya hitung-hitung modalnya itu habis sekitar Rp24.000. Sementara satu resep itu bisa menghasilkan 28 sampai 33 buah. Dan jika dijual, harga cireng isi per satu buah itu dibanderol sekitar Rp1.500 sampai Rp2.000. Jadi omset per satu resep ini yaitu Rp45.000 sampai Rp60.000. Oh, lumayan mantap kan ya? Untuk lebih jelasnya, cek rincian modal dan bahan di deskripsi video ini. Catat. Waduh, ngondimin lah yuk. Nyong lagi mepeni kelambi kok ya. Malah cota baik ket mau rambut-mandog. Can, jangan kali temen dadi wong. Untuk isian cireng, ini juga nggak harus menggunakan ayam ya guys. Kita bisa menggunakan bahan lain, misalnya tuna suwir pedas, sosis potong pedas, dan lain-lain. Seperti ini misalnya. Oke guys, demikian tadi cara membuat cireng isi ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.